Halo, Shalom umat pemenang, jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun saudara berada. Hari ini firman Tuhan menegur kita dengan keras, tetapi teguran ini adalah kasih karunia yang menyelamatkan. Kita hidup di tengah situasi bangsa yang penuh gejolak. Demonstrasi terjadi di berbagai kota. Ada kemarahan rakyat, ada ketidakadilan yang menumpuk, dan ada ancaman yang bisa membawa negeri ini ke arah darurat militer. Di tengah kondisi ini, gereja dipanggil bukan untuk tertidur, bukan untuk bersembunyi dalam kenyamanan, tetapi untuk bangun, berjaga, dan mempersiapkan diri. Yesus sudah mengingatkan melalui perumpamaan gadis bijak dan gadis bodoh dalam Matius 25 ayat 1-13. Mereka semua menunggu mempelai, tetapi hanya yang membawa minyak cadangan yang bisa masuk ke pesta pernikahan. Yang lain terlambat, pintu tertutup, dan suara Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Betapa tragis. Ini bukan sekedar cerita, tetapi teguran untuk kita hari ini. Apakah kita sedang berjaga, ataukah kita sedang lengah? Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam 3 kerangka besar. Pertama, realita sekarang dan tanda-tandanya. Kedua, pelajaran sejarah dari Alkitab dan dunia. Dan yang ketiga, apa yang harus dipersiapkan jemaat Tuhan. Mari kita buka hati saudara, dengan sungguh, karena firman ini adalah pelita di tengah gelapnya zaman. Saudara-saudara, fakta di depan mata tidak bisa kita abaikan. Laporan media mencatat protes besar meledak di Jakarta dan kota-kota lain. Bermula dari ketidakadilan ekonomi, dari kematian seorang pengemudi ojek online, dari penindasan aparat, tetapi kini meluas membakar emosi rakyat. Bangunan rusak, korban berjatuhan, dan situasi mulai tidak terkendali. Apakah kita bisa menutup mata dan berkata, ini hanya badai kecil? Tidak, saudara. Inilah tanda zaman bahwa sistem dunia semakin rapuh dan keadilan manusia semakin runtuh. Ketika bangsa terguncang, pengalaman sejarah menunjukkan pemerintah sering memilih jalan kekerasan. Seperti tahun 1965 dan 1998, ketika rakyat turun ke jalan, militer tampil di depan, dan suara rakyat ditindas dengan peluru. Darurat militer bukan sekadar teori, ini pernah terjadi di negeri ini. Jika sejarah berulang, maka kita akan melihat pembatasan kebebasan, pengawasan ketat, bahkan penderitaan bagi orang kecil yang tidak punya kuasa. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, dan mereka pasti tidak akan luput. Dunia akan selalu berteriak, aman, tenang. Tetapi kenyataannya badai sudah di depan mata. Gereja tidak boleh tertidur dengan janji-janji palsu dunia. Kita harus bangun dan membaca tanda zaman ini dengan iman, bukan dengan ketakutan semata. Jika kita melihat situasi hari ini, kita harus bertanya, apakah ini hal yang baru? Jawabannya tentu tidak. Sejarah Alkitab maupun sejarah bangsa-bangsa telah mencatat pola yang sama. Mari kita lihat bagaimana umat Allah di masa lalu, ketika mereka gagal berjaga, akhirnya menuai kebinasaan. Alkitab penuh dengan contoh nyata. Yerusalem pernah dikepung oleh bangsa Babel. Nabi Yeremia sudah berteriak, sudah memperingatkan, tetapi raja dan rakyat menutup telinga. Mereka menganggap semuanya baik-baik saja, padahal pedang sudah di depan pintu. Akhirnya tembok roboh, bait Allah dibakar, rakyat ditawan. Semua itu karena mereka bodoh, tidak mau berjaga, tidak mau bertobat. Inilah konsekuensi dari kebodohan rohani. Yesus sendiri menangisi Yerusalem. Ia berkata dalam Lukas 19 ayat 44, mereka akan membinasakan engkau, dan tidak akan meninggalkan padamu satu batu pun di atas yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melewati engkau. Yerusalem kehilangan waktunya karena lengah. Tidakkah ini mirip dengan kondisi bangsa kita? Tuhan sudah memberi tanda tetapi banyak yang menutup mata. Sejarah dunia modern pun berbicara. Indonesia tahun 1965 dan 1998 adalah peringatan keras. Jutaan orang menderita, puluhan ribu nyawa hilang, dan rakyat kecil yang tidak bersalah ikut terseret arus. Negara lain juga sama. Jerman di era Hitler, Rusia di era Stalin, semuanya hancur karena rakyat tidak siap menghadapi sistem yang berubah menjadi tirani. Gereja yang tidak berjaga akhirnya ikut tertindas. Maka benar kata firman yang tercatat di dalam Lukas 12 ayat 20. Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Kalau begitu, pertanyaan pentingnya adalah, apa yang harus kita lakukan? Tuhan tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga jalan keluar. Ia tidak ingin kita binasa, Ia ingin kita berjaga. Mari kita lihat persiapan yang harus dilakukan gereja dan jemaat Tuhan. Apa yang harus dipersiapkan jemaat Tuhan? Apa langkah rohani dan langkah praktis yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus bangun secara rohani. Jangan hanya sibuk menimbun makanan dan uang,
tetapi jiwa kosong tanpa minyak Roh Kudus. Minyak itu adalah iman, ketaatan, pertobatan, dan doa. Tanpa minyak itu, kita akan seperti gadis bodoh yang pintunya tertutup. Mulailah dengan doa harian, doa keluarga, doa jemaat, doa malam yang sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa ini. Yang kedua, persiapkan komunitas iman. Jangan hidup sendiri-sendiri. Buat kelompok kecil, saling mengenal, saling menopang. Gereja mula-mula selamat bukan karena kekuatan politik, tetapi karena mereka hidup bersama, berbagi roti, dan berdoa dalam kesatuan. Inilah kekuatan kita di tengah badai, komunitas yang saling menanggung beban. Dan yang ketiga, saudara, jangan abaikan persiapan-persiapan praktis. Siapkan jalur evakuasi gereja, buat posko bantuan, latih anak-anak muda untuk pelayanan darurat. Siapkan obat-obatan dan logistik sederhana. Itu bukan tanda kita kurang iman, tetapi tanda bijak. Ingat Amsal 22 ayat 3. Orang bijak melihat malapetaka, lalu bersembunyi. Tetapi orang bodoh berjalan terus, lalu kena celaka. Gereja harus bijak, jangan menjadi bodoh. So, kesimpulan pada hari ini, saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, jangan kita menjadi gadis bodoh. Dunia ini sedang bergejolak, bangsa ini sedang diguncang, dan hari Tuhan semakin dekat. Siapa yang berjaga akan selamat, siapa yang lengah akan tertinggal. Jangan tunggu pintu ditutup baru menjerit karena akan sia-sia. Firman Tuhan sudah jelas, kita harus bertobat, berjaga, dan bersiap, baik secara rohani maupun secara praktis. Inilah saatnya gereja bangkit, bukan untuk bersembunyi tetapi untuk menjadi terang dan garam. Jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, karena yang suam akan dimuntahkan. Jadilah umat yang berani, yang kudus, dan yang setia sampai akhir. Hai orang-orang bodoh yang menunggu hari Tuhan sambil tertidur, bangkitlah sebelum badai menjadi neraka di jalanmu. Bertobatlah, berjaga-jagalah, dan siapkan pelitamu dengan minyak, iman, pertobatan, dan keberanian yang takut akan Allah. Mari saudara, saya mau mengajak Anda untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang gemetar. Kami melihat bangsa kami terguncang, kerusuhan ada di jalanan, keadilan diinjak, dan kegelapan semakin pekat. Jangan biarkan kami menjadi gadis bodoh yang terlambat bersiap. Penuhi kami dengan minyak Roh Kudus. Bangunkan kami dari tidur rohani, dan kuatkan kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah badai. Lindungilah jemaat-Mu, lindungilah bangsa ini, dan tuntun kami supaya tetap setia sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Indonesia dalam tangan pengasihan Tuhan. God bless you.